Pembalasan tanpa ampun pada adik iparku yang telah memfitnah dan melenyapkan bayi dalam kandunganku dengan sengaja. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja yang merayap di balik jendela apartemen itu begitu syahdu. Aisyah, dengan gaun rumahan berbahan katun yang lembut, sedang menyiram beberapa pot tanaman gantung di balkon. Matanya berbinar melihat tunas-tunas baru yang muncul, seperti janji kecil dari alam bahwa kehidupan akan terus berjalan dan bertumbuh. Sudah 2 tahun ia dan Ridho menikah, dan 2 tahun itu terasa seperti sekejap mata. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, obrolan ringan, dan pelukan hangat di pagi hari. Pernikahan mereka dibangun di atas cinta yang tulus, tanpa paksaan, tanpa drama. Aisyah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, memiliki suami seperti Ridho. Ridho, yang baru saja pulang kerja, meletakkan kunci mobilnya di meja dan langsung menghampiri Aisyah di balkon. Aroma wangi tanaman dan parfum Aisyah bercampur, menciptakan wangi khas yang selalu menenangkannya. Ia memeluk Aisyah dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu wanita itu. "Nggak capek, sayang?" bisiknya lembut. Aisyah tersenyum. "Nggak, malah senang. Lihat, Ridho tunas baru ini tumbuh cepat sekali. Seperti doa kita." Ridho mencium pipi Aisyah. "Tentu saja, doa kita kan sama." Aisyah membalikkan badan, menangkup wajah Ridho dengan kedua tangannya. "Aku sangat mencintaimu," katanya tulus. "Aku jauh lebih mencintaimu, Aisyah," balas Ridho. "Pulang kerja dan melihatmu saja rasanya semua beban langsung hilang." Ridho adalah sosok yang ideal bagi Aisyah. Pria itu tampan, lembut, dan bertanggung jawab. Sebagai putra tunggal dari seorang pengusaha sukses, Ridho memiliki masa depan cerah di perusahaan ayahnya. Namun, ia tidak pernah bersikap sombong. Baginya, Aisyah adalah rumah, tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. "Oh ya, sayang," Ridho memecah keheningan. "Besok lusa, Mama dan Melanie mau datang makan malam. Mereka kangen," katanya. Senyum Aisyah sedikit memudar. Ia sangat menyayangi Bunda Rini, mertuanya. Wanita parubaya itu sangat baik dan memperlakukannya seperti putri sendiri. Namun, perihal Melanie, adik Ridho, ada sedikit ganjalan di hati Aisyah. Melanie, yang 10 tahun lebih muda dari Ridho, adalah anak bungsu yang sangat dimanjakan. Wajahnya cantik, senyumnya menawan, tapi di balik itu semua, Aisyah bisa merasakan aura dingin dan kecemburuan yang disembunyikan. Melanie selalu bersikap manis di depan Ridho, tapi saat hanya berdua dengan Aisyah, sikapnya bisa berubah 180 derajat. "Tentu," jawab Aisyah. "Nanti aku masak makanan kesukaan Bunda." "Aisyah." Ridho menatap mata Aisyah lekat-lekat. "Aku tahu kamu sedikit canggung dengan Melanie. Tapi tolong, dia hanya sedikit cemburu karena aku menikah. Dia tidak bermaksud jahat." Aisyah mengangguk, tidak ingin memperpanjang masalah. "Aku tahu, Ridho. Semua akan baik-baik saja." Ia memeluk Ridho lagi, mencoba mengusir kekhawatiran yang tiba-tiba datang. Keesokan harinya, saat Aisyah sedang berkutat dengan desain interior proyek barunya di laptop, ponselnya berdering. Nama, Melanie, tertera di layar. Aisyah menghela napas pelan sebelum mengangkatnya. "Halo, Mel," sapa Aisyah ramah. "Kak Aisyah." Suara Melanie terdengar manja. "Lagi sibuk enggak?" "Sedikit. Kenapa?" "Enggak apa-apa sih. Aku cuma mau tanya, kakak masak apa nanti malam? Nanti kalau masakan kakak enggak enak, kan aku jadi enggak selera makan." Melanie tertawa, tawa yang terdengar sangat dibuat-buat. Aisyah mencoba bersikap sabar. "Tergantung sih, Mel. Memangnya kamu maunya masak apa?" "Gini saja deh, kakak nggak usah masak.
Kita makan di luar saja ya? Aku sudah bilang Kak Ridho. Dia setuju kok, ucap Melanie tanpa jeda. Jantung Aisyah berdetak lebih kencang. Bagaimana bisa Ridho menyetujui ajakan Melanie tanpa berdiskusi dengannya? Tapi aku sudah belanja bahan-bahan masakan, Mel. Ya sudah, simpan saja. Nanti masaknya besok-besok. Pokoknya nanti malam aku mau makan di restoran Italia yang baru buka itu. Dengar-dengar, menu makanannya enak-enak, jauh lebih enak dari masakan kakak. Melanie terkikik pelan, seolah menikmati setiap kata yang keluar dari mulutnya. Panggilan pun terputus. Aisyah merasa seperti ditampar. Ia tahu Melanie sengaja melakukan ini untuk membuatnya merasa tidak berharga di mata Ridho. Ia menaruh ponselnya di meja, tatapannya kosong. Saat Ridho pulang, Aisyah langsung menanyakannya. Ridho, apa benar kamu setuju kita makan di luar nanti malam? Tanya Aisyah, suaranya terdengar kecewa. Ridho menghela napas. Iya, sayang. Tadi Melanie telepon dan bilang dia mau mentraktir. Dia bilang dia kangen makan bareng kita. Dan dia bilang itu kejutan. Kan tidak enak kalau menolak. Aisyah menunduk. Tapi, Ridho, kenapa kamu tidak bilang padaku dulu? Aku sudah menyiapkan semuanya. Melanie juga bilang masakanku tidak seenak masakan restoran. Ridho mengusap pundak Aisyah lembut. Sudahlah, jangan dengarkan Melanie. Dia hanya bercanda. Nanti kita makan masakanmu besok malam. Maaf ya, aku tidak bilang dulu. Aisyah mencoba tersenyum, meski hatinya masih terasa sesak. Malam itu, di restoran mewah, Melanie terus-menerus memuji Ridho, menceritakan masa kecil mereka, seolah ingin membuat Aisyah merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Aisyah hanya bisa tersenyum dan sesekali menimpali. Kak Ridho, ingat tidak saat kita masih kecil, kakak selalu membela aku saat aku diganggu teman-teman. Ucap Melanie dengan mata berbinar, menatap Ridho penuh puja. Ridho tertawa. Tentu saja. Kamu kan adikku satu-satunya. Kakak akan selalu melindungimu. Hati Aisyah mencelos. Adik satu-satunya. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menyayat perasaannya. Ia tahu Ridho tidak bermaksud begitu, tapi entah mengapa ia merasa semakin kecil dan tidak berarti di samping mereka. Ketika mereka sampai di rumah, Aisyah langsung ke kamar dan berbaring. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tapi batinnya. Ridho menyusulnya, memeluknya dari belakang. Kamu kenapa, sayang? Kok diam saja? Tanyanya. Tidak apa-apa, aku hanya lelah, jawab Aisyah. Ridho membalikkan tubuh Aisyah, menatapnya dalam-dalam. Aisyah, aku minta maaf jika Melanie membuatmu tidak nyaman. Dia tidak bermaksud begitu. Jangan terlalu dipikirkan. Aisyah menghela napas. Ridho, aku hanya ingin kita berdua. Aku hanya ingin kita punya waktu kita sendiri, tanpa ada orang lain yang ikut campur. Apa itu terlalu egois? Tidak, sayang. Ridho memeluknya erat. Aku janji, besok, kita akan punya waktu kita sendiri. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya melayang pada percakapan-percakapan kecil yang terjadi belakangan ini. Melanie sering menelepon dan mengganggu pekerjaan Aisyah dengan alasan-alasan sepele. Ia juga seringkali mengadu pada Ridho tentang hal-hal yang bahkan tidak terjadi. Aisyah tahu, ia harus lebih kuat. Ia tidak ingin rumah tangganya yang harmonis hancur karena campur tangan orang ketiga, meski orang itu adalah adik iparnya sendiri. Pagi itu, Aisyah merasa mual. Perutnya terasa tidak enak. Ia mencoba menahannya, tapi rasa itu semakin kuat. Ia berlari ke kamar mandi. Ridho, yang masih setengah sadar, segera menghampirinya. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya khawatir. Aisyah menggeleng, wajahnya pucat. Nggak tahu, cuma mual. Ridho mengusap punggung Aisyah. Kita ke dokter saja ya. Aisyah menggeleng lagi. Nanti saja. Mungkin aku cuma masuk angin. Namun, mual itu tidak kunjung reda. Sepanjang hari, Aisyah merasa tubuhnya tidak enak.
Saat sore hari, ia memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek terdekat. Jantungnya berdebar kencang saat melihat 2 garis merah samar muncul di sana. Air mata Aisyah langsung mengalir. Bukan karena sedih, tapi haru. Ia tidak bisa menahan kebahagiaan yang meluap-luap. "Ridho," bisik Aisyah, memegang benda kecil itu erat-erat. "Aku hamil." Ia membayangkan wajah Ridho saat mendengar kabar ini. Senyum lebar Ridho, pelukan hangatnya, dan janji-janji manis yang akan mereka ucapkan. Ini adalah kabar yang akan mengubah segalanya. Bayi ini, buah cinta mereka, akan menjadi pelita yang lebih terang di tengah rumah tangga mereka. Ia berharap kehadiran calon anak mereka akan melunturkan kebencian yang bersarang di hati Melanie. Saat Ridho pulang, Aisyah sudah menyiapkan makan malam. Ia menyambut Ridho di depan pintu dengan senyum paling lebar yang ia miliki. Ridho mengerutkan kening melihat wajah Aisyah yang begitu cerah. "Kamu kenapa?" "Habis dapat lotre," goda Ridho. "Lebih dari itu," jawab Aisyah. "Ada kabar yang harus kamu dengar." Ridho menatapnya bingung. "Ada apa?" Aisyah mengambil tangan Ridho, menuntunnya ke sofa. "Duduk dulu." Ridho duduk, menunggunya dengan tidak sabar. Aisyah duduk di sampingnya, meraih tangannya, dan menaruh benda kecil itu di telapak tangan Ridho. Ridho melihatnya, mengerutkan kening, dan matanya melebar saat ia menyadari apa itu. Ini. Ridho tidak bisa melanjutkan kalimatnya. "Iya, Ridho." 2 garis. "Aku hamil," bisik Aisyah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ridho terdiam sejenak. Matanya memerah, air mata juga menggenang di sana. Ia langsung memeluk Aisyah erat, sangat erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Sayang, sungguh? Kamu tidak bohong?" tanya Ridho, suaranya serak. Aisyah menggeleng. "Sungguh, Ridho. Kita akan punya anak." Ridho melepaskan pelukannya dan menatap Aisyah. "Ya Tuhan, aku tidak bisa bilang betapa bahagianya aku. Sayang, ini kabar terbaik yang pernah aku dengar seumur hidupku." Ia mencium kening Aisyah, lalu perutnya, seolah sudah bisa merasakan kehadiran janin di sana. Malam itu, mereka tidak makan malam. Mereka hanya duduk berpelukan, berbisik tentang nama-nama bayi, tentang kamar bayi yang akan mereka siapkan, dan tentang betapa sempurnanya hidup mereka sekarang. Di balik kebahagiaan yang membuncah itu, Aisyah lupa bahwa kebahagiaan yang terlalu terang terkadang bisa mengundang kecemburuan yang lebih gelap. Dan ia tidak menyadari, di balik pintu apartemen, Melanie, yang sengaja datang tanpa kabar, sedang berdiri terpaku. Matanya menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tangannya terkepal. "Jadi, mereka akan punya anak? Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Hati Melanie, yang selama ini menyimpan kebencian, kini dipenuhi bara api. Api yang siap membakar segalanya, termasuk kebahagiaan kakak kandungnya sendiri. Babak baru dalam kehidupan Aisyah dan Ridho telah dimulai. Babak yang tak hanya berisi kebahagiaan, tapi juga badai besar yang akan menguji cinta mereka sampai ke titik terendah. Udara pagi terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, namun tidak sedingin pandangan Melanie malam itu. Ia kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh gejolak. Kepingan-kepingan percakapan Aisyah dan Ridho terus terngiang-ngiang di telinganya, bagai bisikan racun yang membakar amarah. Kehamilan. Satu kata itu cukup untuk merobohkan benteng keegosan yang telah ia bangun. Selama ini, Melanie merasa posisinya sebagai adik bungsu yang paling disayangi oleh Ridho dan ibunya takkan tergantikan. Ia merasa menjadi satu-satunya wanita yang paling penting dalam hidup Ridho. Namun, kehadiran anak Aisyah, buah dari cinta yang tulus itu, akan mengubah segalanya. Melanie membanting tasnya ke sofa. Ibunya, Bunda Rini, yang sedang membaca majalah, menatapnya heran. "Kamu kenapa, Mel?" Kelihatannya kesal sekali. "Aku tidak apa-apa, Ma," jawab Melanie ketus, lalu melangkah menuju kamarnya. Bunda Rini menghela napas. Ia tahu putrinya itu mudah sekali cemburu,
terutama jika itu menyangkut Ridho. Ia berpikir, mungkin Melanie hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa Ridho sudah berkeluarga. Bunda Rini tersenyum, membayangkan dirinya akan segera menimang cucu. Kebahagiaan itu mengalahkan kekhawatiran kecilnya tentang Melanie. Di sisi lain, Aisyah terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia menyentuh perutnya, seolah menyapa kehidupan kecil di dalamnya. Ridho memeluknya dari belakang, mengusap lembut perut Aisyah. "Selamat pagi, calon ibu," bisiknya. "Selamat pagi, calon ayah," balas Aisyah, membalikkan badan dan mencium Ridho. Mereka sarapan dengan penuh sukacita, membicarakan rencana memberitahu Bunda Rini dan Melanie secara resmi. Aisyah berharap berita kehamilan ini akan membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga, termasuk Melanie. Ia naif, tidak menyadari bahwa kebahagiaannya bisa menjadi pemicu kebencian yang lebih dalam bagi Melanie. Saat makan siang, Aisyah dan Ridho datang ke rumah Bunda Rini. Senyum Aisyah merekah saat melihat mertuanya. "Bunda, kami datang," sapa Aisyah. "Aisyah, Ridho." Bunda Rini memeluk mereka bergantian. "Aduh, tumben sekali kalian datang. Ada apa ini?" "Ada yang ingin kami sampaikan, Bunda," kata Ridho dengan mata berbinar. Melanie turun dari tangga dengan wajah datar. Ia melihat pemandangan itu dan seulas senyum sinis tersungging di bibirnya. Aisyah mencoba tersenyum ramah padanya, namun Melanie hanya membalas dengan anggukan singkat. "Ayo duduk, ada kabar baik apa?" tanya Bunda Rini bersemangat. Ridho meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. "Aisyah hamil, MA." Ruangan itu mendadak hening. Bunda Rini menatap Ridho dan Aisyah bergantian, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Ia bangkit, memeluk Aisyah erat-erat. "Alhamdulillah. Ya Tuhan, akhirnya Bunda akan punya cucu." Bunda Rini mencium kening Aisyah berkali-kali, mengucapkan selamat dan doa-doa terbaik. Senyumnya begitu tulus, air matanya menetes bahagia. Melanie menyaksikan semua itu dari kejauhan, hatinya terasa panas seperti terbakar. Perhatian yang selama ini ia monopoli, kini sepenuhnya beralih ke Aisyah. "Bagaimana, Melanie? Kamu juga bahagia kan?" tanya Ridho pada adiknya. Melanie memaksakan senyum di wajahnya, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tentu saja, Kak. Selamat, Kak Aisyah, semoga kandungannya sehat selalu," ucapnya dengan nada yang terlalu manis untuk menjadi tulus. Aisyah tersenyum tulus, merasa lega. "Terima kasih, Melanie." Sore itu, Aisyah dan Melanie duduk di taman belakang. Aisyah mencoba membuka percakapan, mencoba mencairkan suasana. "Ternyata kehamilan itu tidak mudah ya, Mel. Aku sering mual-mual." "Oh ya? Biasa saja, Kak," jawab Melanie acuh tak acuh. "Namanya juga orang hamil." "Iya sih," Aisyah tersenyum. Tapi Ridho perhatian sekali. Dia bilang dia akan selalu ada untukku. Wajah Melanie mengeras. "Tentu saja. Kan dia kakakku. Dia memang pria paling baik di dunia. Dia akan selalu melindungi orang-orang yang ia sayangi." Ada penekanan aneh pada kata-katanya, termasuk dari bahaya yang tidak terlihat. Aisyah mengernyit. "Maksudmu?" Melanie tersenyum simpul, melipat kakinya. "Aku hanya bilang, kakak harus hati-hati. Terutama saat kakak sendirian. Apapun bisa terjadi, kan?" Tatapan matanya lurus, menusuk. "Kakak tidak pernah tahu, mungkin ada orang yang merasa tidak suka dengan kehadiranmu di sini." Aisyah merasa bulu kuduknya meremang. "Melanie, kamu kenapa sih? Jangan bicara aneh-aneh." "Aku tidak aneh, Kak." Melanie bangkit, tersenyum lebar. "Aku hanya ingin kakak tahu. Di dunia ini, tidak semua orang tulus, Kak. Ada beberapa orang yang tersenyum di depan, tapi menikam dari belakang. Jadi, waspadalah." Melanie melenggang pergi, meninggalkan Aisyah yang termangu di bangku taman. Kalimat-kalimat Melanie terasa seperti teka-teki,
sebuah ancaman terselubung yang mengganggu ketenangan Aisyah. Malam harinya, Ridho dan Aisyah berbincang dengan Bunda Rini. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Bunda Rini mengusulkan untuk mengundang keluarga besar dan teman-teman dekat. Aisyah setuju, meski hatinya sedikit ragu. Ia teringat kata-kata Melanie. Tapi ia menepisnya, tidak ingin prasangka buruk merusak kebahagiaannya. Keesokan harinya, Melanie datang ke apartemen Aisyah. Aisyah sedang membereskan beberapa barang. Aisyah terkejut melihat Melanie datang. "Melanie, kenapa tidak telepon dulu?" Melanie tersenyum, lagi-lagi senyum yang tidak sampai ke mata. "Memangnya salah? Aku kan adik ipar kakak. Masa ia mau main ke rumah kakak harus pakai izin?" Melanie masuk tanpa dipersilakan. Ia berjalan-jalan di sekitar ruang tamu, matanya menyapu setiap sudut. Lumayan. Masih sama seperti saat pertama kali aku kesini." Aisyah mencoba bersikap baik. "Mau minum apa, Mel?" "Tidak usah repot-repot. Aku hanya mau menemani kakak," jawab Melanie. "Kak Ridho mana?" "Dia lagi di kantor." "Oh," Melanie mengangguk. Ia melihat bingkai foto pernikahan Aisyah dan Ridho. Ia mengambilnya, mengamati foto itu dengan tatapan aneh. "Kak Ridho tampak sangat bahagia di sini. Aku tidak pernah melihat dia sebahagia ini." "Tentu saja," Aisyah tersenyum. "Dia suamiku." Melanie meletakkan bingkai foto itu dengan sedikit keras. Suara denting kaca terdengar. "Kakak tahu, sejak Kak Ridho menikah, dia jarang punya waktu untukku. Dulu, dia selalu ada untukku. Dia selalu membelaku. Dia selalu menemaniku." "Melanie, dia sekarang punya keluarga sendiri. Tentu saja prioritasnya berbeda," kata Aisyah, mencoba menasihati. "Kakak tidak akan mengerti," balas Melanie, nadanya berubah dingin. "Kakak sudah mengambil semua perhatiannya. Dan sekarang, kakak akan punya anak. Kakak pikir dengan begitu kakak akan menjadi ratu di rumah ini?" Hati Aisyah bergetar. "Melanie, aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Aku mencintai Ridho, dan aku hanya ingin membangun keluarga bahagia bersamanya." Melanie tertawa sinis. "Cinta? Omong kosong." Ia mendekati Aisyah. "Cinta itu seperti cermin, Kak. Cantik dan indah, tapi rapuh dan bisa pecah kapan saja. Apalagi jika ada sedikit guncangan, atau sedikit fitnah." Ponsel Melanie berbunyi. Ia mengambilnya dan melihat layar. Senyumnya kembali manis. "Oh, kakak ipar. Aku ada urusan sebentar. Aku harus pergi." Melanie melangkah keluar. Aisyah hanya bisa berdiri terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi. Melanie pergi begitu saja, meninggalkan jejak kalimat-kalimat misterius yang membuat hati Aisyah tidak tenang. Di luar apartemen, Melanie mengambil ponselnya. Wajah manisnya berubah dingin. Ia membuka sebuah aplikasi perpesanan. Rencana B. "Aku ingin kalian mengikuti wanita itu, cari tahu semua tentang dia dan temannya. Buat skenario yang meyakinkan." Melanie tersenyum puas. Ia tahu, kehamilan Aisyah adalah bom waktu. Ia tidak bisa membiarkan Aisyah memiliki anak Ridho. Ia akan memisahkan mereka, dengan cara apapun. Bahkan jika ia harus mengorbankan segalanya, termasuk kehormatan Aisyah. Ia akan membuat Aisyah kehilangan segalanya, persis seperti ia merasa kehilangan Ridho selama ini. Permainan telah dimulai, dan Melanie akan memastikan ia adalah pemenangnya. Senyum pura-pura yang selama ini ia gunakan di depan Aisyah dan Ridho, akan segera berubah menjadi taring yang siap melukai. Aisyah tak menyadari bahwa di balik senyum manis adik iparnya, tersembunyi sebuah rencana jahat yang akan menghancurkan kehidupannya. Kabar kehamilan Aisyah menyebar di seluruh keluarga besar Ridho, membawa gelombang kebahagiaan yang besar, terutama bagi Bunda Rini. Namun, bagi Melanie, kabar itu adalah sebuah deklarasi perang. Sejak hari itu, ia semakin gencar melancarkan serangan kecil-kecilan,
yang tak disadari oleh siapapun kecuali Aisyah. Setiap kali Ridho tidak ada, Melanie akan menelepon Aisyah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sepele yang mengganggu pekerjaan Aisyah sebagai desainer interior lepas. Suatu sore, saat Aisyah sedang berkonsentrasi penuh pada sketsa desain klien, ponselnya berdering. Nama Melanie terpampang di layar. Aisyah menghela napas, merasa lelah bahkan sebelum percakapan dimulai. "Halo, Mel," sapa Aisyah. "Kak Aisyah, lagi sibuk, ya?" Suara Melanie terdengar manis, tapi Aisyah tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik nada itu. "Iya, sedikit." "Ada apa, Mel?" "Aku cuma mau tanya, kakak beli sabun cuci muka merek apa? Aku mau coba yang sama kayak kakak. Siapa tahu kulitku jadi sehalus kulit kakak," ucap Melanie, dan Aisyah bisa mendengar tawa kecil di ujung telepon. Aisyah mencoba bersabar. "Mel, aku lagi ngerjain desain. Nanti ya, aku kirimkan fotonya lewat pesan." "Oh, ya sudah. Nanti jangan lupa." "Ya, aku tunggu," jawab Melanie, lalu panggilan terputus. Aisyah tahu Melanie tidak peduli dengan merek sabun cuci muka. Adik iparnya itu sengaja menelepon hanya untuk mengganggu konsentrasinya. Dan bukan hanya itu. Melanie juga sering mengirimkan pesan-pesan aneh. Pesan tentang bagaimana Ridho selalu membela Melanie di masa lalu. Bagaimana Ridho selalu menuruti setiap permintaannya. Setiap pesan itu seolah ingin mengingatkan Aisyah bahwa posisinya dalam hati Ridho tidak akan pernah bisa mengalahkan Melanie. Hati Aisyah semakin lama semakin gundah. Ia tidak ingin mengeluh pada Ridho, karena ia tahu Ridho akan membela Melanie dan mengatakan bahwa adiknya tidak bermaksud buruk. Aisyah memilih untuk memendam semuanya sendiri, berpikir bahwa Melanie hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan. Suatu hari, Ridho mengajak Aisyah makan siang bersama di kantornya. Aisyah yang sedang hamil muda merasa sangat senang. "Sayang, kenapa kamu tiba-tiba mengajakku makan siang?" tanya Aisyah, senyumnya merekah. "Aku kangen. Kamu tahu kan, aku tidak bisa jauh-jauh darimu," jawab Ridho, mencium pipi Aisyah. "Lagi pula, aku ingin mengenalkanmu pada teman-temanku." Di kantor Ridho, Aisyah bertemu dengan beberapa rekan kerja suaminya. Mereka semua menyambut Aisyah dengan hangat. Ridho dengan bangga memperkenalkan Aisyah sebagai istrinya, yang sebentar lagi akan menjadi ibu dari anak mereka. Kebahagiaan Aisyah terasa lengkap. Ia tidak menyadari, momen itu menjadi bumbu lain bagi racun yang sedang disiapkan Melanie. Saat makan siang berlangsung, Ridho mendapat telepon dari Bunda Rini. "Ya, Ma. Oh, iya, bye-bye saja. Ya, nanti sore aku pulang." "Iya, aku bawa Aisyah. Kok, dia lagi makan bareng aku." Setelah menutup telepon, Ridho menatap Aisyah. "Mama ingin kita datang sore ini. Ada hal penting yang mau dibicarakan." Aisyah mengangguk, hatinya berdebar. Ia tahu, setiap kali ada hal penting, itu selalu melibatkan Melanie. Benar saja, saat mereka sampai di rumah Bunda Rini, Melanie sudah duduk di sofa dengan wajah cemberut. "Ada apa, Ma?" tanya Ridho. Bunda Rini menatap Melanie. "Coba kamu cerita sendiri, Mel." Melanie menunduk, seolah malu. "Kak Ridho, aku sudah dikeluarkan dari kampus." Ridho terkejut. "Apa? Bagaimana bisa? Bukankah kamu bilang IPK kamu bagus?" Itu gara-gara aku sering bolos. Aku malas kuliah." Melanie memelangkan suaranya, seolah ia menyesali perbuatannya. Ridho menghela napas. "Kenapa kamu tidak bilang, Mel? Aku kan bisa membantu." Bunda Rini menatap Ridho dengan penuh harap. "Ridho, kamu kan bisa bicara dengan rektor. Ayahmu kan teman dekatnya." "Tentu saja," jawab Ridho tanpa ragu. "Aku akan atur pertemuan dengan rektor besok." Aisyah hanya diam, mendengarkan percakapan itu. Ia tahu, Melanie tidak mungkin dikeluarkan dari kampus begitu saja. Ada sesuatu yang janggal. Tapi ia tidak berani bertanya. "Terima kasih, Kak Ridho." Melanie tersenyum,
senyum penuh kemenangan, yang hanya Aisyah yang bisa melihatnya. Sama-sama, Ridho mengusap kepala Melanie. Kamu jangan bandel lagi ya. Kakak akan selalu membantumu. Aku tahu, Kak, jawab Melanie. Aku hanya punya kakak dan mama, kok. Perkataan Melanie seperti bayangan hitam yang menyelimuti hati Aisyah. Ia merasa, Ridho selalu mendahulukan Melanie, dan ia selalu menjadi nomor 2. Aisyah mencoba mengabaikan perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu sensitif karena sedang hamil. Keesokan harinya, Ridho membatalkan janjinya untuk menemani Aisyah periksa kandungan. Maaf, sayang, ucapnya melalui telepon. Aku harus bertemu rektor sekarang. Aku janji, lain kali aku akan menemanimu. Aisyah menelan kekecewaannya. Tidak apa-apa, Ridho. Kamu pergi saja. Aku bisa pergi sendiri. Aisyah menelpon taksi dan pergi ke klinik. Di sana, ia bertemu dengan Rangga, sahabat lamanya. Rangga adalah seorang pengacara handal yang sedang mengurus kasus di klinik tersebut. Aisyah, sapa Rangga terkejut. Kamu di sini? Sendirian? Rangga. Aisyah tersenyum. Iya, Ridho sedang ada urusan. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Rangga khawatir. Tidak, aku hamil, jawab Aisyah, senyumnya merekah. Rangga terdiam. Matanya memancarkan kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia pernah menaruh hati pada Aisyah, tapi ia sadar Aisyah hanya menganggapnya sebagai sahabat. Ia memutuskan untuk mengubur perasaannya dalam-dalam. Namun, melihat Aisyah sekarang, ia kembali merasakan sakit yang sama. Tapi ia segera menepisnya, dan tersenyum. Selamat, Aisyah, ucap Rangga tulus. Aku ikut bahagia. Mereka mengobrol santai, membicarakan masa lalu dan rencana masa depan Aisyah. Aisyah merasa nyaman, bisa berbicara dengan seseorang yang mengerti dirinya tanpa harus berpura-pura. Percakapan mereka tidak luput dari pengawasan Melanie, yang ternyata sengaja menyuruh seseorang untuk mengikuti Aisyah. Melanie mendapat laporan bahwa Aisyah sedang bersama seorang pria di klinik. Melanie tersenyum puas. Rencananya mulai berjalan lancar. Ia meminta anak buahnya untuk mengambil foto Aisyah dan Rangga dari berbagai sudut. Sore harinya, saat Aisyah pulang, Ridho sudah menunggu. Wajahnya terlihat lega. Sayang, aku berhasil. Melanie bisa melanjutkan kuliahnya. Aisyah mencoba tersenyum. Syukurlah, kamu memang kakak yang baik. Ridho memeluk Aisyah. Tentu saja, dia adikku. Aisyah kembali merasakan sesak di dadanya. Adikku, adikku, adikku. Kata itu seolah menjadi mantra yang selalu memisahkan Aisyah dari Ridho. Aisyah merasa ia tidak pernah bisa menjadi bagian dari keluarga Ridho sepenuhnya. Malam itu, saat Ridho sedang mandi, ponselnya berdering. Nama, Melanie, muncul di layar. Aisyah mengabaikannya. Tak lama kemudian, pesan masuk dari Melanie. Sebuah foto. Aisyah, yang penasaran, membuka pesan itu. Matanya membulat sempurna. Foto-foto dirinya dan Rangga di klinik, dari berbagai sudut. Ada satu foto yang terlihat seperti mereka sedang berpegangan tangan, padahal mereka hanya berjabat tangan saat berpamitan. Lihatlah Kak Ridho, istrimu ternyata diam-diam masih berhubungan dengan pria lain. Aku lihat mereka di klinik. Kamu harus hati-hati, Kak. Jangan sampai kakak dibohongi. Aisyah gemetar. Ia tahu Melanie sengaja mengirim pesan itu. Ia tahu Melanie ingin menghancurkan rumah tangganya. Ia ingin menghapus pesan itu, tapi ia tidak sempat. Ridho sudah keluar dari kamar mandi. Siapa? Sayang? Tanya Ridho. Aisyah tidak bisa menjawab, tangannya gemetar memegang ponsel. Ridho melihat wajahnya yang pucat dan mengambil ponsel dari tangannya. Ia membaca pesan dari Melanie. Wajahnya langsung mengeras. Aisyah. Ucapnya dingin. Apa ini? Aisyah mencoba menjelaskan. Ridho,
Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bertemu Rangga secara tidak sengaja. Dia sahabatku. Kami hanya mengobrol. Ridho tidak mendengarkan. Matanya menatap Aisyah dengan penuh kecurigaan. Lalu kenapa Melanie harus mengirim ini? Kenapa dia harus mengingatkanku? Kalau tidak ada yang janggal. Ridho, dia salah paham. Dia sengaja melakukan ini, teriak Aisyah. Air matanya mulai mengalir. Salah paham? Kamu pikir aku bodoh? Balas Ridho. Bagaimana bisa dia salah paham saat kamu berpegangan tangan dengan pria lain? Itu tidak benar. Kami hanya berjabat tangan. Dia memang membenciku. Ridho, dia sengaja ingin menghancurkan rumah tangga kita. Aisyah terisak. Ridho menghela napas panjang, menatap Aisyah dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Kenapa kamu selalu menyalahkan Melanie? Dia adikku. Dia tidak akan pernah melakukan hal sejahat itu. Hati Aisyah hancur. Ia tidak percaya Ridho tidak mempercayainya. Ia tidak percaya suaminya lebih mempercayai adiknya daripada dirinya sendiri. Jadi, kamu lebih mempercayai Melanie daripada istrimu sendiri. Ridho tidak menjawab. Ia hanya menatap Aisyah dengan tatapan kosong, yang membuat Aisyah merasa seperti ia adalah orang asing. Kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama Ridho, perlahan mulai runtuh. Dan benih kebencian yang ditaburkan Melanie, kini mulai tumbuh. Tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang akan mengikis akar-akar cinta dalam rumah tangga mereka. Dan Aisyah tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Badai yang akan menguji seberapa kuat cinta mereka, atau justru menghancurkannya hingga tak bersisa. Malam itu, hening di antara Aisyah dan Ridho terasa begitu memekakkan telinga. Ruangan yang biasanya dipenuhi tawa kini diselimuti kabut dingin. Aisyah mencoba untuk menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah mental, tak sampai ke telinga Ridho. Ridho, dengan ponsel di tangannya, terus menatap foto-foto itu, yang kini bagaikan belati yang menusuk-nusuk kepercayaannya. Ridho, tolong dengarkan aku. Aisyah memohon, suaranya bergetar. Melanie, dia sengaja melakukan ini. Dia membenciku karena aku hamil. Dia iri dengan kebahagiaan kita. Ridho menoleh, tatapannya kosong. Kenapa kamu selalu membawa-bawa nama Melanie? Dia itu adikku. Dia tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu padamu. Kenapa kamu begitu benci padanya? Hati Aisyah mencelos. Suami yang dicintainya, yang selama ini selalu berdiri di sisinya, kini berbalik melawannya. Aku tidak membencinya. Aku hanya berusaha jujur padamu. Ridho, foto itu tidak benar. Rangga hanya sahabatku. Sahabat? Kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu punya sahabat laki-laki yang begitu dekat sampai pergi ke klinik berdua? Ridho mengangkat alisnya. Aisyah, aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Aisyah terisak. Aku tidak menyembunyikan apapun. Rangga adalah sahabatku dari kecil. Kami bertemu tidak sengaja. Dan aku tidak sengaja menyembunyikannya. Hanya saja tidak ada kesempatan untuk cerita. Itu saja. Alasan. Ridho membanting ponselnya ke meja. Aku tidak pernah berpikir kamu akan melakukan ini padaku. Saat aku sudah percaya sepenuhnya padamu. Kamu. Ridho tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tidak perlu. Tatapannya sudah mengatakan segalanya. Aisyah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia merasa seolah ditarik ke dalam jurang yang gelap. Malam itu, Ridho tidur di sofa. Aisyah hanya bisa terbaring di tempat tidur, memeluk dirinya sendiri, dan merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia takut. Ia takut kehilangan Ridho, suaminya, dan ia takut kehilangan bayi yang ada di dalam perutnya. Keesokan harinya, Aisyah memberanikan diri menelepon Melanie. Mel, kenapa kamu tega melakukan ini? Apa maksudmu, Kak? Suara Melanie terdengar polos, seolah ia tidak tahu apa-apa. Kamu tahu apa yang aku maksud.
Kenapa kamu mengirim foto-foto itu pada Ridho? Kenapa kamu memfitnahku? Tanya Aisyah, suaranya penuh amarah. Oh, foto-foto itu. Melani tertawa sinis. Aku hanya khawatir dengan Kak Ridho. Kak, aku tidak mau kakakku dibohongi. Aku hanya ingin melindunginya. Melindunginya? Dengan cara menghancurkan rumah tangga kami. Kakak saja yang terlalu sensitif, jawab Melani enteng. Aku kan tidak melakukan apapun. Kakak yang seharusnya jujur dengan Kak Ridho. Kenapa kakak marah padaku? Melani memutuskan panggilan. Aisyah memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, sejenak mencari ketenangan. Ia ingin Ridho merenung dan menyadari kesalahannya. Tapi ia tidak sempat. Saat ia sedang mengemasi pakaian, Ridho datang. Wajahnya datar. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku butuh waktu, Ridho. Aku ingin kamu berpikir jernih, jawab Aisyah. Aku tidak bisa terus-terusan di sini dan merasa seperti aku adalah orang jahat di matamu. Ridho tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aisyah merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang asing. Saat Aisyah hendak keluar, ponselnya berdering lagi. Nama, Bunda Rini, tertera di sana. Aisyah mengangkatnya. Halo, Bun. Aisyah, cepat ke rumah sakit sekarang. Melani kecelakaan. Suara Bunda Rini terdengar panik dan histeris. Aisyah langsung membeku. Ridho yang mendengar kata rumah sakit dan Melani langsung mengambil kunci mobilnya dan berlari keluar. Ayo, teriaknya. Mereka tiba di rumah sakit dengan tergesa-gesa. Bunda Rini sudah menunggu di depan ruang UGD. Wajahnya pucat. Ridho, Melani. Bunda Rini tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Melani kenapa? MA? Dia baik-baik saja kan? Tanya Ridho panik. Tidak, dia terluka parah. Dia bilang dia dikejar-kejar oleh seseorang. Dan orang itu adalah kamu, Aisyah. Bunda Rini menatap Aisyah dengan tatapan penuh tuduhan. Seolah Aisyah adalah iblis yang menyamar. Hati Aisyah mencelos. Apa? Tidak, Bunda, itu tidak mungkin. Melani sempat meneleponku dan bilang dia takut. Dia bilang kamu meneleponnya dan mengancamnya. Kamu bilang kamu tidak suka kalau dia ikut campur urusanmu. Kenapa kamu begitu jahat padanya? Aisyah? Dia adikmu. Tangis Bunda Rini pecah. Ridho menatap Aisyah dengan mata menyala. Jadi, benar? Kamu meneleponnya dan mengancamnya? Kamu yang membuat dia kecelakaan. Tidak. Ridho, tolong percayai aku. Aisyah mencoba meraih tangan Ridho, tapi Ridho menghindar. Aku tidak bisa. Ridho berteriak. Aku tidak bisa mempercayai wanita yang tega mengancam adikku sendiri. Aku tidak menyangka kamu sekeji ini, Aisyah. Aisyah merasa seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Fitnah yang dilemparkan Melani begitu kuat, begitu meyakinkan, hingga Ridho dan Bunda Rini tidak ragu sedikit pun untuk mempercayainya. Dokter keluar dari ruang UGD. Keluarga Melani? Tanyanya. Ridho dan Bunda Rini langsung menghampirinya. Bagaimana keadaan adik saya, dokter? Dia baik-baik saja. Hanya luka-luka ringan. Tapi, ada sesuatu yang lebih serius. Dia mengalami syok berat, dan tekanan darahnya sangat tinggi. Janin yang dikandungnya tidak bisa diselamatkan. Ruangan itu hening. Wajah Ridho memucat. Apa maksud dokter? Melani hamil. Iya, jawab dokter. Sudah 2 bulan. Aisyah terkejut. Hatinya serasa dicabut dari tempatnya. Melani hamil? Ridho juga terlihat sangat terkejut. Begitu juga Bunda Rini. Aku akan masuk menemuinya, kata Ridho. Suaranya bergetar. Bunda Rini menahan Ridho. Ridho, kamu yakin? Dia adikku, MA, jawab Ridho.
Ridho masuk ke dalam ruang perawatan. Aisyah hanya bisa menunggu di luar, terdiam, mencoba mencerna semua yang terjadi. Melanie hamil. Ini adalah plot twist yang tidak pernah ia duga. Ridho kembali keluar. Wajahnya terlihat sangat terpukul. Melanie bilang dia hamil dengan pacarnya, tapi mereka putus. Dia tidak berani bilang pada kita. Dan dia bilang dia tidak sengaja mendorong Aisyah dari tangga, karena dia panik. Dia takut ketahuan. Aisyah terkejut. Apa? Dia bilang apa? Dia yang mendorongku. Ridho menoleh, matanya merah. Aisyah, kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu pernah bertengkar dengannya? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Ridho, aku tidak pernah mendorongnya. Dia yang mendorongku saat itu. Aisyah berteriak, air mata mengalir deras. Ridho menggelengkan kepalanya. Sudah cukup, Aisyah. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Ridho berbalik, masuk kembali ke dalam. Aisyah hanya bisa berdiri sendiri, di tengah koridor rumah sakit yang dingin dan sepi. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah berbalik melawannya. Ia difitnah, ia dituduh, dan sekarang ia harus menyaksikan suaminya sendiri membela adiknya, yang dengan sengaja telah melenyapkan bayinya. Pikiran Aisyah kacau. Ia tidak bisa lagi menahan beban ini. Ia merasa sakit, bukan hanya di hatinya, tapi juga di seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai kabur. Kepala Aisyah terasa pusing, dan ia merasa mual. Ia berbalik, ingin pergi dari sana, tapi kakinya lemas. Pandangannya menggelap, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Ia tak sadarkan diri, jatuh dalam kegelapan yang penuh duka. Di dalam kegelapan itu, ia tidak tahu, janin yang ia kandung, buah dari cintanya dengan Ridho, kini sedang berjuang untuk bertahan hidup, di tengah badai fitnah dan kebohongan yang mengancam segalanya. Gelap, dingin. Kepala Aisyah terasa berputar, seolah ia baru saja bangun dari mimpi buruk yang nyata. Perlahan, matanya terbuka. Langit-langit ruangan itu putih, dengan aroma khas rumah sakit yang menusuk indera penciumannya. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit yang menjalar dari perutnya menghentikannya. Ia memegang perutnya. Hatinya berdegup kencang. Bayi, anakku. Ia mencoba mengingat kembali kejadian terakhir, potongan-potongan ingatan yang menyakitkan. Melanie, Ridho, fitnah. Lalu, kegelapan. Pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk, tersenyum ramah. Ibu Aisyah sudah sadar. Aisyah mengangguk lemah. Di mana? Ridho? Di mana suamiku? Bapak Ridho ada di ruang perawatan adiknya. Bapak Ridho meminta saya untuk menjaga ibu sebentar. Jawab perawat itu. Ibu butuh sesuatu. Anak saya, bagaimana anak saya? Tanya Aisyah, suaranya bergetar. Perawat itu terdiam sejenak. Sebentar, saya panggilkan dokternya. Jantung Aisyah berdegup tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia tahu, dari tatapan perawat itu, ada sesuatu yang tidak beres. Tidak lama kemudian, seorang dokter perempuan masuk. Wajahnya terlihat prihatin. Ibu Aisyah, sapa dokter itu. Bagaimana perasaan ibu? Dokter, anak saya, tolong katakan, anak saya baik-baik saja kan? Aisyah memohon, air matanya sudah menggenang. Dokter itu menghela napas panjang. Ibu Aisyah, saya turut berduka cita. Kandungan ibu tidak dapat diselamatkan. Dunia Aisyah runtuh seketika. Kata-kata itu, seperti palu godam yang menghantam hatinya, memecahkannya menjadi kepingan-kepingan kecil. Ia menggelengkan kepalanya, menolak untuk mempercayai. Tidak mungkin. Itu tidak benar. Anak saya baik-baik saja. Teriak Aisyah, isaknya pecah. Ibu Aisyah, ibu harus tenang. Dokter itu mencoba menenangkan. Ibu mengalami pendarahan hebat. Dan, dari hasil pemeriksaan, ada bekas dorongan yang sangat kuat di bagian punggung ibu. Mungkin itu yang menyebabkan pendarahan.
Apa ibu sempat terjatuh atau terdorong? Aisyah terdiam, kenangan pahit itu kembali muncul. Melanie. Dorongan dari Melanie saat di rumah, saat pertengkarannya dengan Ridho. Dia, adik iparku, dia yang mendorongku dari tangga. Bisik Aisyah, suaranya serak. Dokter itu menatapnya dengan tatapan iba. Maaf, saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Yang terpenting sekarang adalah ibu harus beristirahat total. Saya akan berikan obat penenang. Dan saya sarankan agar Ibu Aisyah berani berbicara dengan suaminya tentang hal ini. Dokter itu pamit, meninggalkan Aisyah dalam kesendirian yang menyakitkan. Aisyah hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang malang. Ia tidak hanya kehilangan bayinya, tapi juga kepercayaannya pada Ridho. Ia tidak tahu apakah ia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi Ridho, untuk mengatakan kepadanya bahwa Melanie telah melenyapkan anak mereka. Beberapa jam kemudian, pintu kembali terbuka. Ridho masuk, wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi rasa bersalah. Aisyah menatapnya, ada benci yang perlahan tumbuh di hatinya, namun juga ada rasa rindu yang luar biasa. Ia rindu Ridho yang dulu, yang selalu membelanya, yang selalu percaya padanya. Aisyah. Ridho duduk di samping ranjang. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kamu sampai seperti ini. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Air mata yang membasahi pipinya seolah tidak pernah habis. Melanie, dia baik-baik saja. Dia hanya luka ringan, kata Ridho. Dan dia bilang dia menyesal telah mendorongmu, tidak sengaja. Mendengar kata-kata itu, hati Aisyah terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Tidak sengaja, bisik Aisyah. Ridho, kamu tidak tahu apa-apa. Dia yang mendorongku saat di rumah. Ridho, bukan aku yang mendorongnya. Dia yang membuatku jatuh dari tangga. Dia yang membuatku kehilangan anakku. Ridho terdiam. Matanya memancarkan keraguan. Dia bilang itu tidak sengaja. Dia panik saat aku memarahimu. Dia bilang dia hanya ingin memisahkan kita, dan dia tidak sengaja menyenggolmu. Tidak, itu tidak benar. Dia yang dengan sengaja melenyapkan anak kita. Ridho, dia membenciku dan membenci anak ini. Aisyah berteriak, isaknya semakin menjadi. Ridho berdiri, menghela napas panjang. Aisyah, aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Aku melihat sendiri kamu marah padanya. Aku melihat kamu yang menyerangnya dengan kata-kata. Aku melihat dia ketakutan. Kamu lebih mempercayai dia? Daripada istrimu? Daripada ibu dari anakmu sendiri? Tanya Aisyah, suaranya lirih. Ridho menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Aku butuh waktu. Waktu? Setelah kamu menuduhku? Setelah kamu tidak mempercayaiku? Ridho, dia memfitnahku. Dia yang membuatku jatuh. Kamu tidak melihat? Kamu tidak bisa melihat kejahatan yang dia lakukan. Aisyah merasa putus asa. Aisyah, sudah cukup, kata Ridho, nadanya dingin. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku sudah muak dengan kebohongan. Lebih baik kita akhiri saja semuanya. Aisyah membeku. Apa maksudmu? Kita cerai, ucap Ridho. Kata-kata itu seperti belati dingin yang menusuk tepat di jantung Aisyah. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap Ridho, suaminya, yang kini terlihat seperti orang asing. Ridho, pria yang berjanji akan selalu mencintainya, kini mengucapkan kata-kata yang paling ia takuti. Ridho, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, bisik Aisyah, air matanya mengalir deras. Kamu tidak bisa meninggalkanku saat aku sedang terpuruk. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di tengah kebohongan. Aisyah, jawab Ridho. Aku sudah tidak percaya padamu. Ridho berbalik, meninggalkan Aisyah sendiri. Pergi begitu saja, tanpa mengucapkan selamat tinggal, tanpa menoleh sedikit pun. Aisyah hanya bisa menangis, histeris, menjerit dalam kesunyian.
Hatinya hancur, bukan hanya karena ia kehilangan bayinya, tapi juga karena ia kehilangan satu-satunya orang yang seharusnya ia percaya. Di luar ruangan, Ridho berpapasan dengan Melanie. Melanie menatapnya dengan tatapan mata penuh kemenangan, seolah ia adalah ratu yang telah berhasil menaklukkan musuhnya. "Bagaimana, Kak?" bisik Melanie. Ridho tidak menjawab. Ia hanya memandang Melanie dengan tatapan kosong, lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, kesalahan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Aisyah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia merasa hancur, kosong, seolah jiwanya telah dicuri. Namun, di tengah kehampaan itu, perlahan-lahan muncul secercah api. Api amarah, api kebencian. Aisyah tidak akan membiarkan Melanie menang. Ia tidak akan membiarkan Ridho pergi begitu saja. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan kebenarannya. Ia harus membalas dendam. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk janin kecil yang telah pergi. Aisyah menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak akan menangis lagi. Air matanya telah habis. Yang tersisa hanyalah tekad yang kuat untuk melancarkan pembalasan yang akan membuat Melanie menyesal seumur hidupnya. 2 hari berlalu bagai 2 tahun. Aisyah berada di rumah sakit, terbaring lemah, tidak lagi menangis. Matanya kering, jiwanya kosong. Ia menolak semua makanan yang disajikan, menolak berbicara dengan siapapun. Ridho tidak pernah kembali. Ia hanya mengirim pesan singkat yang mengiris hati, mengabarkan bahwa ia sudah mengurus proses perceraian. Kata-kata itu, meski hanya terdiri dari beberapa huruf, terasa lebih tajam dari pisau. Aisyah merasa Ridho telah menguburnya hidup-hidup. Pagi itu, saat Aisyah sedang terpekur, pintu ruangan terbuka. Bunda Rini masuk, wajahnya masih terlihat lelah dan dipenuhi kekhawatiran. Namun, tatapan matanya pada Aisyah tidak lagi dipenuhi kasih sayang, melainkan kecurigaan dan kebencian. "Aisyah," sapanya dingin. "Kamu sudah baik kan?" Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit, seolah tak ada apapun di sana. Bunda Rini menghela napas. "Sudah cukup sandiwaranya, Aisyah. Aku sudah tahu semuanya. Melanie sudah cerita padaku." Hati Aisyah bergetar. Dia cerita apa, Bunda?" "Dia cerita kamu sering mengancamnya. Kamu iri dengan perhatian Ridho padanya. Dia bilang, kamu sengaja membuat dia kecelakaan supaya kamu bisa mengambil semua perhatian dari kami." Bunda Rini menatap Aisyah dengan jijik. "Aku tidak menyangka kamu sekeji ini, Aisyah. Kamu pura-pura baik, padahal kamu itu ular berbisa." Air mata Aisyah yang sudah mengering, kini kembali mengalir. "Bunda, itu tidak benar. Melanie dia yang memfitnahku." "Sudah. Jangan sebut-sebut nama Melanie." Bunda Rini membentak. "Adik iparmu sedang terpuruk. Dia baru saja kehilangan anaknya, dan kamu bahkan tidak merasa bersalah sama sekali." Aisyah menggigit bibir bawahnya, menahan isakan. "Bunda, aku juga kehilangan anakku. Anakku yang tak bersalah. Itu semua karena kamu, Aisyah." Bunda Rini menunjuk Aisyah. "Kamu tidak tahu?" Ridho sangat terpukul. Dia merasa gagal sebagai suami. Dan dia bilang dia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. "Lebih baik kalian berpisah." Kata-kata itu, yang sudah ia dengar dari Ridho, kini terasa lebih nyata saat diucapkan oleh Bunda Rini. Aisyah merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang pernah ia cintai. "Kamu harus cepat sembuh. Ridho sudah mengurus surat-suratnya. Nanti setelah kamu keluar dari rumah sakit, kamu bisa langsung tanda tangan. Semuanya sudah selesai," kata Bunda Rini. Suaranya seperti hakim yang sedang membacakan vonis. Aisyah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Bunda Rini yang keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Ia ditinggalkan sendirian lagi, dalam kesunyian yang memekakkan. Malam harinya,
Ponsel Aisyah berdering. Nama, Ridho, terpampang di layar. Aisyah mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya. Ia mengangkatnya. Halo. Suaranya serak. Aisyah. Suara Ridho terdengar sangat lelah, tapi ada nada dingin yang tak bisa Aisyah kenali. Aku sudah mengurus semuanya. Surat cerai sudah siap. Hati Aisyah terasa ditusuk-tusuk. Ridho, kamu serius? Aku tidak main-main. Aisyah, aku sudah muak dengan kebohonganmu. Aku sudah lelah dengan semua sandiwara ini, jawab Ridho. Lebih baik kita akhiri saja. Kita sudah tidak sejalan lagi. Bagaimana dengan anak kita? Tanya Aisyah, berharap nama itu bisa menghentikan Ridho. Anak kita, dia sudah pergi. Aku tidak bisa melupakan itu. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang membuat semua ini terjadi. Aisyah terisak. Ridho, aku tidak pernah melakukan itu. Melanie, dia memfitnahku. Sudah, Aisyah. Cukup. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Nanti kalau kamu sudah keluar dari rumah sakit, kita bertemu. Aku akan kirimkan alamat pengacaraku. Dan kita bisa menyelesaikan semuanya. Ridho memutuskan panggilan. Aisyah memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menjerit, histeris, melampiaskan semua rasa sakit yang menumpuk di hatinya. Ia merasa tidak hanya kehilangan bayinya, tapi juga Ridho. Suaminya yang dulu ia cintai kini telah pergi, digantikan oleh bayangan yang dingin dan kejam. Keesokan harinya, saat perawat datang, Aisyah sudah terlihat lebih tenang. Ia sudah memikirkannya. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan Melanie menang. Ia tidak akan membiarkan Ridho pergi begitu saja. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan semuanya. Suster, panggil Aisyah. Suaranya serak tapi tegas. Tolong, bisakah saya bertemu dengan dokter? Dokter itu datang. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Aisyah? Dokter, saya minta salinan dari semua hasil pemeriksaan saya, hasil pemeriksaan kehamilan saya, dan semua rekam medis saya selama saya di sini, termasuk laporan pendarahan saya. Dokter itu menatapnya bingung. Untuk apa? Untuk keperluan pribadi. Saya akan mengurusnya sendiri. Tolong berikan saya semuanya. Dokter itu setuju, dan tak lama kemudian, perawat datang membawa sebuah amplop coklat tebal. Aisyah memegangnya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Saat hari kepulangannya tiba, Aisyah menelepon taksi. Ia tidak ingin dijemput oleh Ridho atau Bunda Rini. Ia tidak ingin lagi melihat mereka. Di tengah pintu keluar rumah sakit, ia berpapasan dengan Melanie yang sedang dijemput oleh Bunda Rini. Melanie menatap Aisyah dengan senyum mengejek, seolah ia adalah pemenang yang telah menaklukkan musuhnya. Oh, Kak Aisyah sudah sembuh? Sayang sekali. Ya, kakak tidak bisa ikut menjengukku, ucap Melanie, nada suaranya penuh kemenangan. Melanie, Aisyah menatapnya lekat-lekat. Permainan ini belum selesai. Melanie tertawa. Permainan apa, Kak? Aku tidak mengerti. Aku hanya seorang adik yang berbakti pada kakaknya. Kamu akan menyesal, Melanie. Aku akan membuatmu membayar semuanya, bisik Aisyah, suaranya penuh amarah. Melanie terdiam sejenak, senyumnya memudar. Aku tunggu, Kak. Melanie masuk ke mobil, dan mobil itu melaju meninggalkan Aisyah. Aisyah tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, di depan rumah sakit, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia tidak lagi sama. Aisyah yang dulu lembut dan rapuh, kini telah menjadi sosok yang dingin dan penuh tekad. Api amarah di hatinya, kini telah berubah menjadi bara yang siap membakar. Ia mengambil ponselnya, mencari sebuah kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Kontak sahabatnya, Rangga. Ia tahu Rangga adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Rangga adalah seorang pengacara. Ia akan membantunya. Halo, Rangga? Suara Aisyah serak.
Aisyah? Kenapa? Kamu di mana? Suara Rangga terdengar panik. Rangga, aku butuh bantuanmu. Aku butuh kamu untuk membantuku membongkar semua kebohongan Melanie. Rangga terdiam sejenak. Aisyah, ada apa? Kenapa kamu begitu yakin? Rangga, aku tidak hanya kehilangan Ridho. Aku kehilangan anakku. Dan aku yakin Melanie yang melakukannya. Suara Aisyah bergetar, tapi matanya dipenuhi tekad. Rangga, yang mendengar nada itu, tahu Aisyah tidak main-main. Ia tahu sahabatnya ini sedang terpuruk, tapi ia juga tahu Aisyah bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Di mana kamu sekarang, Aisyah? Tanya Rangga. Aku di luar rumah sakit. Bisakah kamu menjemputku? Tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana, jawab Rangga. Aisyah menghela napas lega. Akhirnya, ada seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang akan membantunya berjuang. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ia harus menghadapi fitnah, kebencian, dan mungkin kehilangan. Tapi ia tidak peduli. Ia akan berjuang untuk bayinya, untuk harga dirinya, dan untuk membuktikan pada Ridho bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Aisyah bersiap untuk melancarkan pembalasan yang akan membuat semua orang terkejut, termasuk Melanie. Hujan gerimis turun saat Rangga tiba. Ia melihat Aisyah berdiri sendiri di depan gerbang rumah sakit, tubuhnya kecil dan rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Namun, tatapan matanya yang kosong tidak lagi memancarkan kepedihan, melainkan bara api yang siap membakar. Rangga tahu, Aisyah yang ia kenal dulu telah mati. Ini adalah Aisyah yang baru, yang lahir dari abu kehancuran. Rangga memarkir mobilnya, lalu menghampiri Aisyah. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya membuka pintu mobil, mempersilakan Aisyah masuk. Aisyah masuk, duduk di kursi penumpang, dan meletakkan amplop coklat di pangkuannya. Di sepanjang jalan, tidak ada percakapan. Rangga menghormati kesunyian Aisyah. Ia tahu, Aisyah sedang menyusun kepingan-kepingan hatinya yang hancur. Mereka tiba di sebuah kafe kecil yang sepi. Rangga memesankan teh hangat untuk Aisyah. Aisyah hanya memegang cangkir itu, merasakan kehangatan yang merambat ke tangannya, namun tidak ke hatinya. Aisyah, ada apa? Tanya Rangga pelan, suaranya sangat lembut. Aisyah menatapnya, air matanya mulai menggenang. Rangga, anakku, sudah pergi. Rangga terdiam. Ia tahu, Aisyah pasti sangat terpukul. Ia mengulurkan tangannya, mengusap punggung Aisyah, mencoba memberikan kekuatan. Aku turut berduka cita, Aisyah. Bukan hanya itu, Rangga, lanjut Aisyah, suaranya parau. Ridho, dia menceraikanku. Dia lebih mempercayai Melanie daripada aku. Dia bilang aku pembohong. Dia bilang aku sekeji itu. Rangga menghela napas panjang. Ia sudah menduga akan hal ini. Melanie, yang ia kenal dari cerita Aisyah, adalah sosok yang manipulatif. Dia tahu kalau kamu hamil. Iya, aku dan Ridho sudah sepakat untuk merahasiakannya. Tapi aku tidak tahu kenapa Melanie bisa tahu. Rangga, dia sengaja membuatku jatuh dari tangga. Dia sengaja melenyapkan bayiku. Dia bilang dia menyesal. Tapi aku tahu itu tidak tulus. Dia melakukannya dengan sengaja. Aisyah tidak bisa menahan isakannya. Rangga membiarkan Aisyah meluapkan perasaannya. Ia tahu, Aisyah butuh didengarkan. Setelah Aisyah sedikit tenang, Rangga bertanya, "Lalu, apa yang kamu inginkan, Aisyah?" Aisyah mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap Rangga dengan penuh tekad. "Aku ingin keadilan, Rangga. Aku ingin Melanie membayar atas semua yang dia lakukan. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin membalas dendam." Rangga terkejut mendengar kata itu keluar dari mulut Aisyah. "Aisyah, kamu yakin?" "Aku sangat yakin, Rangga. Aku tidak akan membiarkan dia menang."
Aku tidak akan membiarkan Ridho salah paham selamanya. Aku akan membuktikan semuanya. Aku akan membuat Ridho menyesal seumur hidupnya. Aisyah membuka amplop coklat itu dan menyerahkannya kepada Rangga. Ini semua rekam medisku, laporan pendarahanku, hasil pemeriksaan kehamilanku. Ada juga laporan dari dokter yang mengatakan bahwa ada bekas dorongan di punggungku. Rangga mengambil amplop itu, matanya memancarkan rasa hormat pada Aisyah. Aisyah yang rapuh, kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan berani. Aku akan membantumu, Aisyah, sebagai sahabatmu dan sebagai pengacara. Mulai hari itu, Aisyah dan Rangga bekerja sama. Aisyah memberikan semua informasi yang ia miliki tentang Melanie. Ia menceritakan bagaimana Melanie sering mengganggunya, bagaimana Melanie memfitnahnya di depan Ridho. Rangga, dengan segala pengalamannya sebagai pengacara, mulai menyusun strategi. Ia tahu, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Mereka butuh bukti fisik, bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Aisyah, kita butuh bukti yang kuat, kata Rangga suatu hari. Kita harus bisa membuktikan bahwa Melanie sengaja mendorongmu. Dan kita juga harus bisa membuktikan bahwa dia sengaja memfitnahmu dengan foto-foto itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya Aisyah, suaranya terdengar putus asa. Melanie sangat pintar. Dia selalu bisa menyembunyikan kejahatannya. Rangga tersenyum. Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Aisyah, Melanie mungkin pintar, tapi dia juga arogan. Dia pasti akan meremehkanmu. Dan itu adalah kesalahan terbesar yang akan ia lakukan. Mereka memulai penyelidikan kecil-kecilan. Rangga mempekerjakan seorang penyelidik swasta untuk mengikuti Melanie. Mereka ingin melihat, apakah Melanie melakukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV di apartemen Aisyah. Sayangnya, tidak ada rekaman saat Melanie mendorong Aisyah, karena saat itu CCTV sedang mati. Ini akan sulit, kata Rangga. Wajahnya terlihat serius. Tapi aku akan terus berusaha. Terima kasih, Rangga, ucap Aisyah tulus. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu. Rangga tersenyum. Tidak masalah, Aisyah. Kita ini kan tim. Aisyah mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali bekerja. Ia melampiaskan semua amarah dan rasa sakitnya pada desain-desainnya. Setiap sketsa yang ia buat, setiap warna yang ia pilih, adalah cerminan dari hatinya yang hancur. Klien-kliennya terkejut dengan hasil kerja Aisyah yang sekarang. Desainnya lebih berani, lebih dramatis, dan lebih bermakna. Seolah, Aisyah telah menemukan jati dirinya yang baru. Di sisi lain, Ridho hidup dalam kegelapan. Ia merasa kosong, hampa, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia menceraikan Aisyah, tapi ia tidak merasa lega. Justru, ia merasa semakin bersalah. Ia seringkali memikirkan kata-kata Aisyah, tentang bagaimana Aisyah difitnah, tentang bagaimana Melanie adalah orang yang jahat. Tapi setiap kali ia memikirkan itu, ia langsung menepisnya. Tidak mungkin Melanie sekeji itu. Melanie adalah adiknya, satu-satunya orang yang ia miliki. Suatu malam, Ridho sedang bekerja lembur di kantor. Ia membuka laci mejanya, mencari sebuah dokumen. Matanya tertuju pada sebuah amplop yang tersembunyi. Itu adalah amplop yang ia ambil dari meja Aisyah beberapa waktu yang lalu, saat ia marah. Amplop itu berisi hasil pemeriksaan kehamilan Aisyah. Ridho mengambilnya, membukanya dengan tangan gemetar. Ia melihat nama Aisyah, tanggal, dan hasil tes yang positif. Air matanya menetes. Ia membayangkan bagaimana bahagia Aisyah saat pertama kali melihat hasil itu. Ia membayangkan bagaimana ia dan Aisyah akan menjadi orang tua. Lalu, ia teringat kata-kata Aisyah di rumah sakit. Dia yang mendorongku, Ridho. Dia yang membuatku kehilangan anakku. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Ridho merasa mual. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ridho menelepon Melanie.
Mel, kamu di mana? Aku di rumah, Kak. Ada apa? Suara Melanie terdengar polos. Aku mau bertanya sesuatu. Jujur padaku, Mel. Apa benar, kamu yang mendorong Aisyah? Melanie terdiam. Ada keheningan yang lama. Kakak, kenapa kakak bertanya seperti itu? Bukankah kakak sudah tahu? Aku sudah cerita semuanya. Jawab aku, Melanie. Jujur, teriak Ridho. Iya, Kak. Aku yang melakukannya. Aku panik. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memisahkan kalian. Aku tidak mau kakak terus-terusan perhatian sama dia. Aku juga ingin diperhatikan. Apa salah kalau aku cemburu, Kak? Suara Melanie terdengar histeris. Ridho mematikan teleponnya. Jantungnya berdebar kencang. Melanie baru saja mengakui semuanya. Tapi, Melanie tidak sengaja. Ridho mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, keraguan yang telah tumbuh di hatinya, kini mulai menjadi badai. Ridho merasa hidupnya hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia sudah kehilangan Aisyah, dan sekarang ia tahu, adiknya sendiri yang telah merusak semuanya. Di sisi lain, Aisyah dan Rangga sedang bertemu. Rangga tersenyum puas. Aku berhasil, Aisyah. Berhasil apa? Tanya Aisyah. Aku berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari rumah sakit. Saat kamu tidak sadarkan diri, dan Ridho bergegas masuk ke ruang perawatan Melanie, Melanie sempat keluar sebentar. Dan dia menelepon seseorang. Aku berhasil mendapatkan rekaman suaranya. Rangga memutar sebuah rekaman. Suara Melanie terdengar jelas. Aku sudah berhasil. Kakakku percaya padaku. Aku akan segera mendapatkan semua yang aku inginkan. Aisyah terdiam, air matanya mengalir. Melanie telah menjebaknya. Dengan suara itu, tidak ada lagi keraguan. Melanie telah merencanakan semuanya. Aisyah, kata Rangga. Kita tidak akan membalas dendam dengan cara kekerasan. Kita akan membalas dendam dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Kita akan membongkar semua kebusukan Melanie. Dan kita akan membuat Ridho sadar betapa besar kesalahannya. Aisyah mengangguk, hatinya dipenuhi tekad. Ia tidak akan lagi menangis. Ia akan bangkit dari puing-puing kehancuran yang ditinggalkan Ridho dan Melanie. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ia akan membalas dendam untuk bayinya yang telah pergi, dan ia akan membuat Melanie menyesal seumur hidupnya. Pembalasan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Aisyah tidak lagi merasa rapuh. Setiap hari, ia dan Rangga bertemu, menyusun strategi, dan mengumpulkan bukti. Amplop tebal berisi rekam medis, rekaman suara Melanie, dan semua informasi yang telah mereka kumpulkan menjadi senjata utama mereka. Aisyah tahu, ini bukan sekadar pembalasan, melainkan pertarungan untuk membuktikan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Aisyah, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku, ujar Rangga suatu sore, saat mereka sedang meninjau ulang semua bukti. Bagaimana Melanie bisa tahu kamu hamil? Kamu bilang, kamu dan Ridho merahasiakannya dari semua orang. Aisyah terdiam sejenak. Aku juga bingung, Rangga. Hanya aku dan Ridho yang tahu. Bahkan Bunda Rini saja baru tahu saat aku dan Ridho memberitahunya. Rangga mengetuk-ngetuk meja. Ini aneh. Melanie tidak mungkin tahu kalau tidak ada yang membocorkannya. Dan orang itu pasti sangat dekat denganmu atau Ridho. Pikirkan, siapa orang yang tahu tentang kehamilanmu, bahkan sebelum kalian memberitahu Bunda Rini. Aisyah memejamkan mata, mencoba mengingat. Ia dan Ridho hanya membicarakan kehamilan itu berdua, di apartemen mereka. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Ponselnya. Ia ingat, saat ia pertama kali mengetahui kehamilannya, ia menelepon Ridho. Ia juga ingat, saat ia sedang mengemas pakaian untuk pulang ke rumah orang tuanya, Melanie datang, dan ponsel Aisyah berdering, menampilkan pesan dari Ridho. Ridho, bisik Aisyah, matanya membelalak. Mungkin dia
dia melihatnya saat itu. Rangga menggeleng. Tidak, Aisyah. Itu tidak cukup. Melanie sangat licik. Aku punya firasat. Ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar fitnah. Ada udang di balik batu. Rangga mengambil laptopnya, membuka beberapa file yang ia dapatkan dari penyelidik swasta yang ia sewa. Aisyah, aku tidak hanya menyelidiki tentang Melanie. Aku juga menyelidiki tentang Ridho. Aisyah terkejut. Kenapa? Karena aku ingin memastikan tidak ada hal yang terlewat. Dan kecurigaanku benar. Rangga memutar sebuah video singkat. Video itu adalah rekaman CCTV dari salah satu bank. Di sana, terlihat Melanie sedang melakukan transaksi besar. Melanie, dia melakukan transfer uang. Rangga, kata Aisyah, bingung. Lihat lagi, Aisyah, kata Rangga, menunjuk layar. Melanie melakukan transaksi besar. Ia juga beberapa kali mengirimkan uang kepada sebuah perusahaan di luar negeri. Dan yang paling penting, perusahaan itu terdaftar atas nama Ridho. Aisyah membeku. Tidak mungkin. Ridho tidak akan melakukan korupsi. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Dengarkan aku, Aisyah, ujar Rangga. Aku juga berpikir begitu. Ridho adalah orang yang jujur. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Laporan keuangan perusahaan ayah Ridho menunjukkan ada kerugian besar dalam 2 tahun terakhir, terutama di bagian yang dipegang Ridho. Dan aku juga menemukan, ada beberapa rekening palsu yang dibuat atas nama Ridho. Aisyah menggeleng, air matanya mulai menetes. Tidak, ini pasti salah, Rangga. Ridho tidak akan pernah melakukan itu. Aku tidak mengatakan Ridho yang melakukannya, kata Rangga. Aku mengatakan, Melanie yang melakukannya. Dia memalsukan tanda tangan Ridho, memanipulasi laporan keuangan, dan mentransfer uang itu ke rekening palsu Ridho. Lalu, ia mengirimkan uang itu ke perusahaan-perusahaan palsu miliknya di luar negeri. Aisyah terdiam. Semua kepingan puzzle kini mulai tersusun. Melanie. Ia tidak hanya iri dengan kebahagiaan Aisyah, tapi ia juga iri dengan posisi Ridho. Ia tidak hanya ingin merebut Ridho dari Aisyah, tapi ia juga ingin menghancurkan karir Ridho. Kenapa dia melakukan itu? Bisik Aisyah, tak percaya. Melanie tahu, Ridho adalah pewaris tunggal perusahaan ayahnya. Dia ingin Ridho dipecat, dan dia ingin mengambil alih kekuasaan. Dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia lebih layak daripada Ridho. Jelas Rangga. Dia ingin menjadi ratu di atas puing-puing kehancuranmu dan Ridho. Aisyah merasakan amarah yang membara di dadanya. Melanie tidak hanya menghancurkan rumah tangganya, melenyapkan bayinya, tapi ia juga menghancurkan masa depan Ridho. Melanie, dia benar-benar iblis, bisik Aisyah. Aisyah, kita harus bergerak cepat, kata Rangga, suaranya serius. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku sudah mengumpulkan semua bukti, termasuk rekaman CCTV di bank, laporan keuangan palsu, dan rekaman suara Melanie. Kita harus membuat rencana. Kita akan membongkar semuanya di depan keluarga besar. Di depan ayah dan ibu Ridho. Kita harus memastikan semua orang tahu kebusukan Melanie. Aisyah mengangguk, tatapannya dingin. Aku setuju. Tapi, aku ingin Ridho ada di sana. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri, betapa besar kesalahannya. Rangga tersenyum. Tentu, aku akan mengurusnya. Keesokan harinya, Rangga mengirim pesan kepada Ridho, meminta Ridho untuk datang ke kantor Rangga. Ridho datang, wajahnya terlihat kusut dan dipenuhi beban. Ia tidak tahu, ia sedang berjalan menuju sebuah persidangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ada apa? Rangga? Tanya Ridho, suaranya lelah. Aku tidak punya banyak waktu. Rangga tidak menjawab. Ia hanya memutar video rekaman CCTV di bank. Ridho melihat Melanie, adiknya, sedang melakukan transaksi besar. Ia mengerutkan kening. Apa ini? Lihat lagi, Ridho, kata Rangga.
Itu adikmu. Dia telah memalsukan tanda tanganmu, memanipulasi laporan keuangan, dan mencuri uang perusahaan. Dia telah membuatmu terlihat seperti penipu di depan ayahmu sendiri. Ridho terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri semua kebohongan yang telah dilakukan adiknya. Ridho, aku tahu ini sulit, kata Rangga. Tapi aku punya bukti yang lebih kuat. Rekaman suara Melanie saat ia mengakui telah mencelakai Aisyah. Rangga memutar rekaman suara Melanie. Aku sudah berhasil. Kakakku percaya padaku. Aku akan segera mendapatkan semua yang aku inginkan. Ridho terduduk lemas. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tidak bisa lagi mempercayai Melanie. Aisyah benar. Melanie adalah iblis yang bersembunyi di balik senyum manisnya. Ridho merasa mual. Ia telah menuduh Aisyah. Ia telah meninggalkan Aisyah. Dan ia telah menceraikannya. Ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di mana Aisyah? Tanya Ridho. Suaranya bergetar. Dia di sini, jawab Rangga. Aisyah keluar dari sebuah ruangan. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya dipenuhi amarah. Ridho berdiri, menatap Aisyah dengan penyesalan yang mendalam. Aisyah, aku minta maaf. Aku sangat bodoh. Aku percaya padanya. Maaf saja tidak cukup, Ridho, ucap Aisyah. Kamu tidak hanya menghancurkan kepercayaanku. Kamu juga telah membunuh anak kita. Anakku, buah dari cintaku padamu. Dia pergi karena kebohongan adikmu. Dan kamu meninggalkanku saat aku sedang terpuruk. Aku tidak bisa memaafkanmu. Ridho terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Aisyah adalah kebenaran. Ia memang telah membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Apa yang kamu inginkan sekarang, Aisyah? Tanya Ridho, suaranya bergetar. Aku ingin keadilan, Ridho, jawab Aisyah. Aku ingin Melanie membayar atas semua yang dia lakukan. Dan aku ingin kamu ada di sana, Ridho. Aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri betapa besarnya kesalahanmu. Aku ingin kamu melihat bagaimana kebenaran akan mengubur semua kebohongan adikmu. Ridho mengangguk. Ia tidak bisa menolak. Ia harus melakukan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Ia harus membongkar semua kebusukan adiknya, dan ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali Aisyah. Aku akan membantumu, Aisyah. Aku akan ada di sana, jawab Ridho. Aisyah tersenyum sinis. Bagus. Karena aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu juga harus bertanggung jawab. Kamu yang memulai semua ini. Rangga menatap Aisyah, matanya dipenuhi kekaguman. Aisyah yang dulu rapuh, kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan berani. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi ia juga berjuang untuk kebenaran. Dan ia tahu, pertempuran yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pertempuran yang akan mengubah segalanya, dan membuat semua orang tahu betapa kejamnya sebuah fitnah. Hari-hari berikutnya terasa seperti di bawah terik matahari yang membakar, diselingi angin dingin yang menusuk. Aisyah, Ridho, dan Rangga bekerja dalam senyap, menyusun rencana dengan sangat teliti. Aisyah tetap tinggal di apartemennya, menolak ajakan Ridho untuk kembali. Jarak fisik itu penting, sebagai pengingat bagi Ridho akan kesalahan besar yang telah ia perbuat. Aisyah ingin Ridho merasakan sedikit dari kehampaan yang telah ia rasakan. Kita tidak bisa langsung menyerang, Aisyah, ujar Rangga suatu sore di kantornya, menatap Aisyah yang sedang meninjau dokumen di hadapannya. Melanie licik. Kita harus memancingnya. Membuat dia panik, sehingga dia akan bergerak sendiri, dan kita bisa menjebaknya. Aisyah mengangkat pandangannya. Bagaimana caranya? Kita sebarkan rumor. Rumor bahwa Ridho akan diangkat menjadi CEO, menggantikan ayahnya. Tentu saja, itu tidak benar. Ayah Ridho masih akan memegang kendali, jelas Rangga, senyum tipis terukir di bibirnya.
Rumor ini akan membuat Melanie panik. Dia akan berpikir, rencananya gagal total. Dia akan melakukan sesuatu yang ceroboh untuk mencegah hal itu terjadi. Aisyah mengangguk, mengerti. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita buat sebuah pertemuan keluarga besar. Ajak semua orang yang penting. Ayah Ridho, Bunda Rini, dan semua paman, bibi, dan sepupu. Kita akan membongkar semuanya di sana, di depan semua orang. Rencana itu disepakati. Aisyah dan Rangga mulai menyebarkan rumor. Mereka menggunakan beberapa kenalan di lingkaran bisnis Ridho, menyebarkan gosip tentang rencana besar ayah Ridho untuk menjadikan putranya sebagai penerus. Rumor itu menyebar seperti api di tengah padang rumput kering, cepat dan tidak terkendali. Seperti yang Rangga duga, rumor itu sampai ke telinga Melanie. Melanie, yang sedang bersantai di rumah, membaca pesan dari temannya. Matanya membelalak, dadanya berdebar kencang. Bagaimana bisa? Pikirnya. Rencanaku sudah sangat sempurna. Aku sudah membuat Ridho dipecat. Dan sekarang dia malah akan jadi CEO? Amarah Melanie memuncak. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia sudah berkorban banyak untuk menjatuhkan Ridho. Dan sekarang, semua pengorbanannya sia-sia? Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu. Ia harus bergerak. Melanie menelepon ayahnya. Papa, aku dengar rumor kalau Papa akan menjadikan Ridho CEO. Apa itu benar? Melanie, dari mana kamu dengar berita aneh seperti itu? Ayah Ridho, Tuan Wibowo, terdengar lelah. Ridho masih harus belajar banyak. Papa belum ada rencana untuk pensiun. Melanie tidak percaya. Tapi, teman-temanku bilang begitu. Mereka bilang Kak Ridho sangat sukses dan Papa bangga sekali padanya. Papa bangga pada Ridho, tapi tidak sejauh itu. Nak, sudahlah, jangan dengarkan gosip. Tuan Wibowo menutup telepon. Melanie mendengus kesal. Ia tahu ayahnya tidak akan memberitahu kebenaran. Ia harus mengambil langkah sendiri. Ia menelepon beberapa temannya, meminta mereka untuk menyebarkan berita lain. Berita yang lebih buruk. Berita tentang Ridho yang terlibat korupsi. Sementara itu, Ridho berada dalam dilema. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tahu Melanie telah melakukan kejahatan, tapi ia juga tidak ingin adiknya dipenjara. Bagaimanapun, Melanie adalah adiknya. Ia tumbuh bersamanya. Ia melindunginya sejak kecil. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa mengkhianati Aisyah lagi. Ia harus memilih. Suatu malam, Ridho datang ke apartemen Aisyah. Aisyah membukakan pintu, wajahnya datar. Ada apa? Aisyah, aku ingin bicara, ucap Ridho. Silakan. Aisyah mempersilakan. Mereka duduk di sofa, dengan jarak yang cukup jauh. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu Melanie yang memanipulasi laporan keuangan. Aku tahu dia yang memalsukan tanda tanganku. Tapi, Aisyah, dia adikku. Ridho menunduk, suaranya serak. Aku tidak ingin dia dipenjara. Aisyah menatapnya lekat-lekat. Lalu, kamu mau Melanie bebas begitu saja? Setelah semua yang dia lakukan? Setelah dia melenyapkan anak kita? Setelah dia menghancurkan hidup kita? Aku tidak tahu, aku bingung, jawab Ridho. Aku mencintai dia. Dia adikku. Hati Aisyah terasa nyeri. Kamu mencintai dia? Lebih dari kamu mencintaiku? Lebih dari kamu mencintai anak kita? Bukan begitu, Aisyah. Aku hanya tidak bisa melihat dia hancur. Dia juga bagian dari hidupku. Dia bukan bagian dari hidupmu, Ridho. Aisyah menggelengkan kepalanya. Dia adalah kanker dalam hidupmu. Dia akan menghancurkanmu. Lihatlah apa yang dia lakukan. Dia memanipulasimu, dia memfitnahku, dia membuatku kehilangan anakku. Dan dia juga membuatmu kehilangan kehormatanmu di depan ayahmu. Ridho terdiam. Ia tidak bisa membantah.
Semua yang dikatakan Aisyah adalah kebenaran. Aku minta maaf, Aisyah. Aku sangat menyesal. Aisyah bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Maaf saja tidak cukup, Ridho. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus membuktikan padaku bahwa kamu berpihak pada kebenaran. Kamu harus memilih, aku atau dia. Ridho menatap punggung Aisyah yang tegar. Ia tahu, Aisyah tidak main-main. Ia harus membuat pilihan yang sulit. Namun, ia juga tahu, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali Aisyah adalah dengan memilih kebenaran. Aku akan membantumu, Aisyah. Aku akan ada di sana. Aku akan membongkar semuanya. Aisyah berbalik, menatap Ridho. Kamu yakin? Aku yakin, Aisyah, jawab Ridho, matanya dipenuhi tekad. Aku akan melakukan apapun untukmu. Untuk anak kita. Aisyah mengangguk. Bagus. Karena kita tidak akan membiarkan dia menang. Keesokan harinya, Aisyah dan Rangga melancarkan langkah selanjutnya. Mereka menelepon Bunda Rini, Tuan Wibowo, dan semua keluarga besar Ridho, mengundang mereka ke sebuah pertemuan keluarga. Melani, yang mendengar tentang pertemuan itu, semakin panik. Ia menelepon Ridho. Kak Ridho, ada apa ini? Kenapa ada pertemuan keluarga? Tanyanya. Aku tidak tahu, jawab Ridho, berpura-pura. Mungkin Mama hanya ingin kita makan malam bersama. Jangan bohong, Kak. Melani berteriak. Aku tahu ada yang aneh. Pasti ini semua rencana Kak Aisyah. Dia ingin menghancurkanku, kan? Melani, jangan berprasangka buruk. Ridho mencoba menenangkan. Datang saja. Nanti kita bicarakan. Melani mematikan telepon. Hatinya dipenuhi kecurigaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak bisa mundur. Ia harus datang. Ia harus menghadapi Aisyah dan Ridho. Ia harus memastikan rencananya berjalan lancar. Pukul 7 malam, semua keluarga besar berkumpul di sebuah restoran. Aisyah datang bersama Rangga. Ridho datang sendirian. Melani datang bersama Bunda Rini. Suasana tegang, semua orang saling berbisik. Melani tersenyum manis, seolah ia tidak tahu apa-apa. Selamat datang, semuanya, sapa Melani. Matanya tertuju pada Aisyah dan Rangga. Aku tidak tahu kenapa kita semua berkumpul di sini. Tapi aku senang bisa melihat kalian semua. Melani, sudah cukup sandiwaranya, ucap Ridho dingin. Melani terkejut. Ia menatap Ridho, bingung. Ada apa, Kak Ridho? Kenapa kakak bicara seperti itu? Ridho tidak menjawab. Ia hanya menatap Melani dengan tatapan penuh kebencian. Aisyah mengambil tasnya. Ia mengeluarkan sebuah proyektor kecil. Bunda, Tuan Wibowo, dan semuanya. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Melani panik. Ia mencoba menghentikan Aisyah. Kak Aisyah, apa yang kakak lakukan? Ini kan pertemuan keluarga. Jangan membuat keributan. Sudah, Melani, Tuan Wibowo membentak. Duduklah. Biarkan Aisyah bicara. Aisyah menyambungkan proyektor ke laptopnya. Layar putih di depan mereka menyala. Lalu, rekaman CCTV di bank mulai diputar. Semua orang terkejut. Rekaman itu menunjukkan Melani sedang melakukan transaksi besar, memalsukan tanda tangan Ridho, dan mencuri uang perusahaan. Tuan Wibowo, yang selama ini mempercayai Melani, kini menatap putrinya dengan tatapan tak percaya. Melani, apa ini? Tuan Wibowo, suaranya bergetar. Papa, ini tidak benar. Ini semua rekayasa, teriak Melani, air matanya mulai mengalir. Mereka berdua yang melakukan ini. Mereka ingin menghancurkanku. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya memutar rekaman suara Melani. Suara Melani yang mengakui bahwa ia telah berhasil menipu Ridho.
Suara Melanie yang mengatakan bahwa ia akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Melanie membeku. Ia menatap Aisyah, matanya penuh amarah. Kamu benar-benar iblis. Aku hanya menunjukkan kebenaran, Melanie, jawab Aisyah, suaranya tenang. Kamu yang memulai permainan ini. Dan sekarang, kamu akan membayar semuanya. Tuan Wibowo, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, berdiri. Melanie, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Melanie tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, menatap semua orang dengan tatapan penuh ketakutan. Ia tahu, permainannya sudah selesai. Ia kalah. Dan ia akan menghadapi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Aisyah, yang selama ini dianggap lemah, kini telah membuktikan bahwa ia adalah pemenang. Dan ia akan memastikan, pembalasan yang ia lakukan akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan Melanie. Suara Melanie yang berteriak histeris mengisi ruangan. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi air mata dan keringat dingin. Ia mencoba membela diri, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa hampa, tak berbobot. Tuan Wibowo, ayahnya, berdiri dengan wajah merah padam, matanya menatap Melanie penuh kekecewaan. Melanie, ucap Tuan Wibowo, suaranya bergetar menahan amarah. Papa, tidak percaya kamu bisa melakukan ini. Kenapa? Kenapa kamu tega? Melanie menggeleng-gelengkan kepala. Papa, ini semua bohong. Mereka berdua, mereka berkonspirasi untuk menjatuhkanku. Percaya padaku. Pak, Papa harus percaya padaku. Aisyah hanya diam. Ia tahu, tidak ada gunanya lagi berdebat. Bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat. Rangga, berdiri di samping Aisyah, terlihat tenang. Ia sudah memperkirakan Melanie akan bereaksi seperti ini. Tuan Wibowo melirik Ridho. Ridho, kamu tahu tentang ini? Ridho mengangguk, matanya menatap Melanie. Aku baru tahu, Pak. Aku minta maaf. Aku sangat bodoh. Aku lebih mempercayai dia daripada Aisyah. Bunda Rini, yang sedari tadi hanya diam membeku, kini mulai menangis. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri bungsunya yang ia sayang, yang ia bela habis-habisan, adalah dalang di balik semua masalah ini. Ia merasa telah buta, telah dibutakan oleh kasih sayang yang salah. Melanie, kamu benar-benar melakukan ini, bisik Bunda Rini, suaranya nyaris tidak terdengar. Mama, aku. Melanie tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ia tahu, ia telah kehilangan semua orang. Ia telah kalah. Aisyah mengambil ponselnya, memutar rekaman suara Melanie sekali lagi. Kali ini, ia tidak hanya memutar rekaman saat Melanie mengakui kejahatannya, tapi juga rekaman saat Melanie tertawa sinis, saat ia melontarkan kata-kata menyakitkan pada Aisyah. Setiap kata itu bagaikan anak panah yang menusuk hati Ridho, Bunda Rini, dan Tuan Wibowo. Melanie, yang mendengar suaranya sendiri, menunduk. Ia merasa malu, terhina, dan marah. Ia tidak menyangka Aisyah akan bertindak sejauh ini. Tuan Wibowo menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang. Halo, Pak Polisi, saya Wibowo. Saya ingin melaporkan kasus korupsi dan penganiayaan yang dilakukan oleh putri saya. Iya, saya kirimkan alamatnya sekarang. Melanie membelalakkan matanya. Papa tidak bisa melakukan ini padaku, teriaknya histeris. Melanie, kamu sudah melangkah terlalu jauh, ucap Tuan Wibowo, suaranya penuh kekecewaan. Papa tidak bisa melindungi kamu lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Melanie menangis, air matanya membasahi pipi. Ia menoleh ke arah Bunda Rini, mencari pembelaan. Namun, Bunda Rini hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ibu. Melanie menoleh ke arah Ridho. Kak Ridho, tolong aku. Kakak tidak bisa membiarkan Papa melakukan ini. Ridho hanya diam. Ia menatap Melanie dengan mata berkaca-kaca. Hatinya hancur.
Adik yang selama ini ia lindungi, yang ia sayangi, adalah monster yang telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak bisa lagi membela Melanie. Ia harus berpihak pada kebenaran. Polisi datang. Mereka menangkap Melanie, memborgol tangannya, dan membawanya pergi. Melanie tidak berhenti berteriak, memaki-maki, dan menangis. Kalian semua jahat. Kalian semua akan menyesal. Aku tidak akan memaafkan kalian. Suara Melanie menghilang seiring dengan kepergiannya. Ruangan itu kembali hening. Semua orang terdiam, mencerna apa yang baru saja terjadi. Aisyah, yang sedari tadi tegar, kini merasa lemas. Ia telah memenangkan pertempuran, tapi ia tidak merasa menang. Justru, ia merasa kosong. Ia telah membalas dendam, tapi ia tidak mendapatkan bayinya kembali. Ia telah membuktikan kebenaran, tapi ia tidak mendapatkan ridho kembali. Tuan Wibowo mendekati Aisyah. Aisyah, saya minta maaf atas perbuatan putri saya. Saya tidak tahu dia bisa sekeji ini. Aisyah menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Tuan Wibowo. Yang terpenting sekarang adalah kebenaran telah terungkap. Bunda Rini mendekat, memeluk Aisyah, dan menangis. Aisyah, maafkan Mama. Mama tidak tahu. Mama sangat bodoh. Mama lebih mempercayai dia daripada kamu. Aisyah membalas pelukan Bunda Rini. Ia tahu, Bunda Rini tidak bersalah. Ia juga korban dari kebohongan Melanie. Ridho menghampiri Aisyah. Ia berdiri di hadapan Aisyah, matanya dipenuhi penyesalan. Aisyah, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf padamu. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku sudah membuatmu kehilangan anak kita. Aku menyesal seumur hidupku. Aisyah menatap Ridho. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia melihat Ridho yang dulu, yang lembut, yang baik hati. Tapi ia tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Ridho meninggalkannya, bagaimana Ridho menceraikannya, bagaimana Ridho lebih mempercayai Melanie daripada dirinya sendiri. Ridho, ucap Aisyah, suaranya bergetar. Maaf saja tidak cukup. Kamu telah membuatku kehilangan anakku. Kamu telah membuatku kehilangan kepercayaanku padamu. Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja. Ridho menunduk, air matanya menetes. Aku tahu, Aisyah. Aku tahu. Tapi, tolong beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku akan melakukan apapun. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap Ridho, lalu menoleh ke arah Rangga. Rangga mengangguk, seolah memberi isyarat bahwa Aisyah harus mengikuti kata hatinya. Kita bicara nanti, Ridho, ucap Aisyah, suaranya dingin. Aku butuh waktu. Aku butuh sendiri. Aisyah berjalan keluar dari restoran. Ridho tidak mengikutinya. Ia tahu, Aisyah butuh waktu. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia harus memperbaiki semuanya, satu persatu. Ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali hati Aisyah. Di luar restoran, hujan mulai turun. Aisyah berjalan sendiri, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya merasa kosong. Ia telah membalas dendam, tapi ia tidak merasa puas. Pembalasan yang ia lakukan terasa hampa. Ia menyadari, pembalasan bukanlah jawaban dari semua masalah. Yang ia butuhkan sekarang adalah kedamaian. Kedamaian yang telah lama hilang. Di dalam restoran, Ridho masih duduk di kursinya, termenung. Ia merasa bodoh, buta, dan pengecut. Ia telah mengorbankan Aisyah, wanita yang mencintainya, demi adiknya yang manipulatif. Ia telah kehilangan anak, dan ia telah kehilangan istrinya. Ia menyesal. Penyesalan yang datang terlambat, seperti bayangan yang mengejarnya kemanapun ia pergi. Ridho tahu, ia tidak bisa hanya diam. Ia harus bergerak. Ia harus berjuang.
Ia harus mendapatkan kembali Aisyah. Ia harus membuktikan bahwa ia bukan Ridho yang dulu. Ia akan membuktikan bahwa ia layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia akan melakukan apapun, bahkan jika ia harus berjuang sebulan, setahun, bahkan seumur hidup. Ia akan membuktikan bahwa cintanya pada Aisyah lebih besar dari segalanya. Dan ia akan menunggu sampai Aisyah bisa memaafkannya. Selama beberapa minggu, Aisyah kembali pada kehidupan lamanya, namun dengan jiwa yang jauh berbeda. Ia sibuk dengan proyek desainnya, melampiaskan segala emosi pada setiap garis dan warna yang ia ciptakan. Hatinya masih terasa kosong, tapi ia berusaha mengisi kekosongan itu dengan bekerja keras. Di sisi lain, Ridho, seperti bayangan yang mengikuti, tak henti-hentinya mengirim pesan, menelepon, dan sesekali datang ke apartemen Aisyah. "Aisyah, aku tahu kamu tidak akan memaafkanku begitu saja," ucap Ridho suatu pagi di depan pintu apartemen Aisyah, memegang sekotak kue kesukaan Aisyah. "Tapi, tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan." Aisyah hanya menatapnya. Wajah Ridho terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya, tatapan matanya yang penuh penyesalan. Semua itu adalah bukti bahwa ia juga menderita. Tapi, hati Aisyah masih membeku. Ia tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. "Ridho, aku butuh waktu," jawab Aisyah dingin. "Aku tidak bisa melupakan semuanya semudah itu." Ridho menghela napas. "Aku tahu, sayang. Aku akan menunggu. Sampai kapanpun itu." Aisyah menutup pintu, membiarkan Ridho berdiri sendiri di luar. Ia tahu Ridho tulus. Tapi ia juga tahu, ia harus lebih kuat. Ia tidak bisa kembali menjadi Aisyah yang dulu, yang mudah disakiti. Ia harus memastikan Ridho benar-benar berubah, bukan hanya karena penyesalan sesaat. Di penjara, Melanie menjalani hari-harinya dengan penuh amarah dan kebencian. Ia tidak bisa menerima nasibnya. Ia merasa tidak adil. Ia merasa bahwa Aisyah telah mengambil segalanya dari dirinya. Suatu hari, Bunda Rini datang menjenguknya. Bunda Rini terlihat kurus dan pucat, wajahnya dipenuhi kesedihan. Mama harus bantu aku keluar dari sini," bisik Melanie. "Aku tidak bisa hidup di sini." Bunda Rini hanya bisa menangis. "Melanie, Mama tidak bisa. Mama sudah lelah dengan kebohonganmu. Mama tidak bisa menutupi kejahatanmu lagi. Mama lebih memilih wanita itu daripada anak kandung Mama sendiri," teriak Melanie, air matanya mengalir deras. Bunda Rini menggeleng. "Mama tidak memilih. Mama hanya ingin kamu sadar. Apa yang kamu lakukan itu salah, Nak. Kamu sudah menghancurkan hidup semua orang." Melanie menangis, histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa ditinggalkan oleh semua orang. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus keluar dari sini, dan ia harus membalas dendam pada Aisyah dan Ridho. Sementara itu, Rangga dan Aisyah menyusun sebuah rencana baru. "Melanie terlalu cerdas untuk menyerah begitu saja," kata Rangga suatu pagi. "Dia pasti akan mencari cara untuk keluar dari penjara. Kita harus memancingnya." "Bagaimana?" tanya Aisyah. "Kita sebarkan berita palsu. Berita bahwa Ridho sudah menikah lagi. Dan ia sudah memiliki anak," jawab Rangga. "Kita buat seolah-olah Ridho benar-benar melupakan Melanie dan membangun hidup baru." Aisyah terkejut. "Tapi, Ridho tidak akan setuju. Dia masih berjuang untuk mendapatkan hatiku." "Kita tidak perlu Ridho setuju. Kita hanya perlu memanipulasi informasi," ujar Rangga. "Kita kirimkan berita itu ke Bunda Rini, seolah-olah itu dari pihak lain. Bunda Rini pasti akan panik, dan ia akan menyampaikannya pada Melanie." Rencana itu berjalan mulus. Sebuah pesan anonim dikirimkan ke Bunda Rini. Bunda Rini, yang masih sedih dengan nasib Melanie, merasa hancur membaca pesan itu. Ia tidak percaya Ridho bisa sejahat itu. Ia langsung pergi ke penjara, menemui Melanie, dan menangis di hadapannya. "Melanie, kakakmu.
Kakakmu sudah menikah lagi. Dia melupakanmu. Tangis Bunda Rini. Melani terdiam. Matanya membelalak. Pikirannya kosong. Ia tidak percaya. Kakaknya, yang selama ini ia anggap miliknya, kini sudah menikah lagi dan memiliki anak. Ia merasa dikhianati, dihancurkan, dan dibuang. Mama. Melani mencengkeram tangan ibunya. Mama harus dengarkan aku. Kita harus keluar dari sini. Aku harus membalas dendam. Aku harus menghancurkan Ridho. Bunda Rini menggeleng. Sudah cukup, Melani. Biarkan saja mereka bahagia. Bahagia? Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, teriak Melani. Air matanya mengalir deras. Mereka telah mengambil segalanya dariku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Melani menyusun sebuah rencana. Ia akan berpura-pura sakit, dan ia akan meminta Bunda Rini untuk meminta Ridho datang menemuinya. Di sana, ia akan melancarkan jebakan terakhirnya. Rangga, yang sudah menduga Melani akan melakukan ini, tersenyum. Rencananya berjalan lancar. Aisyah, sekarang, kita hanya perlu menunggu. Ridho, yang mendapat telepon dari Bunda Rini yang panik, langsung pergi ke penjara. Ia melihat Bunda Rini menangis di luar. Mama, ada apa? Ridho. Melani, dia sakit. Dia meminta kamu datang. Dia bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia katakan. Ridho ragu-ragu. Tapi ia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Ia masuk ke dalam, menemui Melani yang terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Kak Ridho. Bisik Melani, suaranya lemah. Maafkan aku menyesal. Ridho terdiam. Melani, kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tidak berpura-pura, Kak, jawab Melani. Aku hanya ingin kakak tahu, aku melakukan semua ini karena aku mencintai kakak. Aku tidak mau kakak direbut oleh orang lain.